أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا إن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat di sini lihat ya, di sebelah kanan paling bawah asbabun nuzul ayat 58 sampai 60 itu asbabun nuzul ayat ini. Kenapa turun ayat ini? Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwasanya ada beberapa utusan Nasrani, orang Nasrani dari kota Najran yang terdiri atas 2 pendeta. Nah, sebabnya gitu. Datang kepada Rasulullah, berdialog dengan Rasulullah. Nah, salah satu di antara keduanya bertanya, nanya sama Rasulullah, siapakah ayah Isa? Gitu. Kenapa? Kaum Nasrani itu menganggap Isa Tuhan, bukan hamba Allah. Siapakah ayah Isa? Itu nama sama Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab secara tergesa-gesa, hingga benar-benar turun ayat sebagai jawabannya. Selang beberapa waktu turunlah ayat ini, ya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Isa itu tanpa bapak, tanpa ayah, seperti Nabi Adam. Begitu. Tapi kaum Nasrani itu menganggap Isa ada ayah, ada bapak. Yang dia bilang apa, Bu? Tuhan bapak, begitu. Subhanallah. Dan 2 ayat sesudahnya yang menjelaskan hakikat sesungguhnya Isa alaihissalam. Begitu. Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Tanpa ayah, tanpa bapak, seperti Adam, begitu. Allah menjawab seperti itu. Nasrani kan sudah sesat itu, menganggap ada bapak. Ya Bang Udin, apa istilahnya itu ajarannya? Trinitas. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan, itu salah.
Ya seperti itu. Sehingga dijawab ayat itu, inna masal Isa indallah kamasil Adam khalaqahu min turab summa qala lakum fayakun. Enggak ada bapak Isa itu, begitu, kurang lebih seperti itu. Allah alam bisawab. Lanjut, al-haqqu mir rabbika, itu kebenaran. Kebenaran kisah Isa mir rabbika dari Tuhanmu, tidak memiliki bapak. Kalau seperti itu, menjawab jawaban dari pertanyaan pendeta ini, Nasrani, pendeta Nasrani dari kota Najran. Saya nggak tahu itu Najran di mana Pak Jia. Mungkin Ustaz Manoto paham nih daerah mana Pak Ustaz Manoto? Dekat Irak ya. Najran. Ustaz Manoto paham nih, ahli sejarah. Daerah mana? Madinah. Najran. Dari Madinah itu, pendeta itu, Nasrani. Nanya seperti itu, Bu. Sampai sekarang kan, ya, kaum Kristen seperti itu. Subhanallah. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin, maka jangan kau wahai Muhammad ragu-ragu. Itu loh. Allah meyakinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dipercayai Nasrani itu salah dan kebenaran, bahwa Isa itu hamba Allah benar. Enggak usah ragu. Fala takum minal mumtarin, jangan kau Muhammad menjadi termasuk orang-orang yang harus yakin bahwa Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam adalah hamba Allah, utusan Allah, tidak memiliki bapak, tidak memiliki ayah, kayak Nabi Adam. Allah alam bisawab. Faman hajjaka fihi, Allah menyatakan lagi nih, orang Nasrani itu kan, Bani Israil gitu. Faman hajjaka, maka barang siapa membantahmu wahai Muhammad, membantah melulu tuh kerjanya tuh Bani Israil. Sudah datang ke benar masih membantah melulu. Faman hajjaka fihi, maka barang siapa membantahmu tentangnya kisah Isa, kalau Isa itu hamba Allah, utusan Allah, manusia biasa, utusan Allah, hamba Allah, bukan Tuhan. Min ba'di ma ja'aka, dari sesudah apa yang datang kepadamu minal ilmi, dari ilmu, faqul, menantang nih. Allah ngajarin Nabi Muhammad, udah kalau dia masih membantah, nggak mau nerima, Allah ngapain main ini? Faqul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada pendeta ini nih. Bandel lah, apa sih? Udah dijelasin masih membantah melulu gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ta'alau, kemarilah kalian. Nad'u abna'ana, kita panggil abna'ana, anak kami, wa abna'akum, anak kamu. Ayo, gitu. Kasarnya begitulah, kasarnya itu. Allah nggak jadi begitu tuh. Kita panggil anak-anakku, anak-anak kami, dan anak-anak kalian. Ayo, wanisa ana, dan istri kami, wanisa akum, dan istri kalian. Wa anfusana, dan diri kami, wa anfusakum, dan diri kalian. Apa disuruh ngapain? Summa nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Wah, wajib ini. Bermubahalah itu dalam tafsir Al-Mukhtasar, ya. Jadi mengangkat tangan menghadap kepada Allah, doanya, isinya doa itu laknat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti yang salah mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala, kayak sumpah bersama. Al-mubahalah. Orang kalau bandel dikasih kebenaran gak mau, masih membantah, al-mubahalah aja ini. Ajak, ayo, siapa yang benar?
Allah ngajari seperti itu. Kenapa? Tahu karakternya Bani Israil Nasrani itu begitu. Bantah. Summa nabtahil, kita bermubahalah. Ini sahabat paham nih. Saya baca di tafsir Universitas Islam Madinah, itu asal kata dari al-ibtihal, bersungguh-sungguh dalam berdoa yang berisi laknat Allah dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi begini, begitu. Ayo, begitu. Fanaj'al la'natullah, maka mari kita menjadikan laknat Allah kepada siapa? Alal kazibin, menimpa atas orang-orang yang berdusta. Ayo, berani gak? Boleh seperti itu. Bandel sih. Bilang udah bisa hamba Allah, masih berdoa bersama-sama. Ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil, kemudian bermubahalah. Fanaj'al la'natallah, maka mari kita menjadikan ya laknat Allah alal kazibin, siapa mereka yang berdusta. Tapi apa? Gak berani. Pendeta ini gak berani. Dia sebenarnya tahu, cuman karena egonya. Apa ya bahasanya? Gengsi pendeta. Masa iya langsung percaya? Pendeta di sini. Tapi nggak mau, bermubahalanya nggak mau. Allah alam biswab. Lanjut. Inna hadza, sungguh ini, lahuwa, benar-benar al-qasasul haq, kisah yang benar. Benar. Nabi Isa itu, Al-Masih Isa bin Maryam itu hamba Allah, tidak memiliki bapak. Dibilang punya bapak. Subhanallah. Lantas Allah menyatakan, wa ma min ilahin, dan tiada dari sesembahan pun, dan tiada dari sembahan pun illallah, kecuali Allah yang berhak disembah, bukan yang kalian sembah itu. Isa ibnu Maryam dibilang Tuhan, sembah. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada sembahan pun kecuali Allah. Allah yang berhak disembah, selain Allah tidak ada. Allah menyatakan begitu tuh. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lahwal aziz al-hakim. Allah itu dia al-aziz, maha perkasa, al-hakim, bijaksana. Bijaksana, mau gak diajak kebenaran, gak mau ya sudah. Sehingga dalam ayat selanjutnya, fa in tawallau, diulang lagi di sama Allah nih. Maka jika mereka berpaling, tidak mau menerima, dikasih kebenaran, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah alim, mengetahui, maha mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang melakukan perusakan. Anggaplah Nabi Isa itu Tuhan, Trinitas, Bang Udin ya? Paham mau di Trinitas? Subhanallah. Mudah-mudahan keturunan kita semua dijaga keimanan dan keislamannya sampai akhir hayat kita ini, keturunan kita. Sehingga apa? Allah pesan tuh, saya sering ulang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam beragama muslim. Gitu. Sebanyak-banyak dosanya, maaf ini, misalnya kita meninggal banyak dosa, tapi kita dalam la ilaha illallah, insya Allah endingnya, terakhirnya di surga nanti.
Sehingga Allah berseru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai di neraka terus, gosong. Surga nggak dapet, gosong iya. Jangan sampai kita lepas dari la ilaha illallah. Allah alam bisawab. Terakhir 64. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab. Nah, ini kitab lagi nih. Pak Nasrul, ahli kitab itu siapa? Ahli kitab siapa orangnya? Nasrani dan Yahudi. Yang paling cangkel itu bahasa cangkel, bahasa Betawi ada ya Pak? Cangkel ya? Saya takutnya saya salah ngomong ini, bahasa Jawa jangan-jangan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, Nasrani, Yahudi. Yo. Ta'alau, marilah kalian ila kalimatin sawa, menuju satu kalimat yang sama. Kita ini sama. Bainana, antara kami, wa bainakum, dan antara kalian. Apa? Alla na'budu illallah. Bahwa kita tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Sudah gitu. Jangan nyembah yang lain. Jangan dianggaplah. Contoh, Yahudi itu menganggap Uzair sebagai anak Allah itu Uzair. Yahudi itu. Kalau Nasrani, Al-Masih Isa bin Maryam dianggap anak Tuhan. Allah menyatakan alla na'budu illallah. Kita sama, sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajak ini buat ahli kitab tadi. Yang kedua Allah mengajak wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya syai'a, sesuatu pun. Jangan membuat sekutu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ahad, jelas. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas itu. Makanya diusahakan sering baca Al-Ikhlas tuh, biar akidah kita mantap. Allahu ahad, wallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jawaban atas trinitas itu. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak punya anak. Allah alam bisawab. Lanjut Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita menjadikan kepada sebagian lain sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan min dunillah, dari selain Allah. Jangan. Allah mengajak. Kamu anggap Isa Al-Masih Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Orang Yahudi Uzair sebagai apa Maudin? Yahudi itu menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Nasrani apa Maudin? Al-Masih sebagai anak Tuhan juga. Subhanallah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lantas Allah tahu karakter ahli kitab itu nggak bakal langsung percaya, sehingga Allah menutup ayat ini, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, ya sudahlah, gak usah dipaksa, bahasanya begitu tuh. Kalau memang sudah nggak percaya, sudah biarin. Fa in tawallau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika mereka berpaling, cangkel, nggak mau terima, faqulu, maka katakanlah pada mereka wahai Muhammad, Ishhadu,
kalian saksikanlah bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang berserah diri, muslim. Makanya kita nggak usah maksa orang. Kita ajak orang nih, kalau nggak mau ya sudah. Allah tuh bijaksana tuh begitu. Tuh, fa'ing tawalaunya banyak tuh dari atas tuh. Coba 63 fa'ing tawalau, jika mereka berpaling ya sudah. Fa innallaha alimum bil mufsidin. Terus di ayat 64-nya, fa in tawallau, jika mereka berpaling enggak mau terima ya sudah. Gitu. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Kita tugas kita, misalkan anak kita disuruh sholat nggak mau, yang penting kita terus ngomong terus sholat duhur, sholat. Kalau masih 7 tahun disuruh Rasulullah sampet tuh. Tapi kalau udah gede SMK gak sholat disabot, ngelawan nanti, bahaya itu. Makanya Allah bijaksana. Yang penting ingetin terus sholat duhur, Allahu Akbar. Hai Dit, sholat. Nggak mau, biarin aja. Kan dia udah balik misalnya. Jangan disapot, ngelawan nanti Bu. Kalau saya Dawud 7 tahun, sabet udah nggak sholat. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Mudah-mudahan semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan keislamannya. Dan ingat ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga keislaman kita sampai hari kita, amin ya Allah ya rabbal alamin.